Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-7. Belajar menjadi besar. Al-Mutanabbi mengatakan, manusia dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kebesaran jiwa mereka yang menentukan karya besar mereka memang besar. Di mata orang-orang kerdil, masalah-masalah sepele menjadi besar. Bagi yang berjiwa besar, masalah-masalah besar terlihat kecil. Gatra 4 Maret 1995. Kita orang biasa dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk menjadi besar, kita bisa lebih banyak belajar justru dari lapangan. Menurut Syekh Mustafa Masyur dalam bukunya Zadud Da'wah, kalau kita belajar dakwah sebenarnya dari buku atau literatur yang bisa dituliskan hanya 20%. Selebihnya yang 80% kita dapatkan di lapangan. Menurut Reza M. Syarif, kampus abadi untuk kita bisa belajar ada di terminal, pasar, jalanan, dan warung-warung kopi. Imam Hasan Al-Banna memulai dakwahnya yang kini mendunia juga dari warung kopi. MH Ainun Najib juga banyak belajar di kampus terminal, tepatnya di Jomplangan atau Tetek Sepur dekat stasiun Jombang. Ia pernah diajar oleh tukang becak karena pilih-pilih bis yang mau dinaiki dengan cara berbohong. Semua bis di stop. Kalau ternyata ke Kediri atau Ponorogo, ia jujur bilang ke Jogja. Kalau yang lewat adalah bis ke Jogja, tapi bukan favoritnya, maka ia berbohong ke Ponorogo. Lama-kelamaan akhirnya pun diguyur hujan berkepanjangan, maka tukang becak pun nyeletuk. Inilah hukuman bagi orang yang berbohong. Itulah fakta, ilustrasi nyata hidup kita, pelajaran berharga. Maka belajarlah untuk belajar dari lingkungan sekitar. Lakukan perubahan besar untuk menjadi pribadi besar, seperti Imam Syahid Hasan Al-Banna yang memulai dakwahnya di warung-warung kopi, bukan di masjid. Why? Karena di warung kopilah saat itu banyak orang berkumpul, sedangkan di masjid sepi orang. Itulah munculnya kreasi dan inovasi. Tak terkecuali dalam mengarungi hidup ini, lingkungan dan alam sekitar adalah media belajar yang tak ada habisnya, kecuali kalau kiamat sudah digelar. Lalu mengapa kita tidak belajar menjadi besar? Saudaraku, bila kita sadar awal perubahan besar itu bila kita berpikir besar. Kita tak menjadi besar bila kita disibukkan oleh perkara-perkara remeh. Kita hina bila kita menghamba pada alam fana. Kita mulia bila menyandarkan pada pemilik semesta. Al-Mutanabbi mengatakan, manusia dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kebesaran jiwa mereka yang menentukan karya besar mereka memang besar. Di mata orang-orang kerdil, masalah-masalah sepele menjadi besar. Bagi yang berjiwa besar, masalah-masalah besar terlihat kecil. Gatra 4 Maret 1995. Saatnya kita mulai berpikir besar, berjiwa besar, bervisi besar untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar. Allah sudah menyediakan lahan di surga yang begitu luas. Menurut H.M. Anis Mata, tergantung bagaimana kita mendesain rumah kita di surga. Kalau kemampuan kita kecil, meski disediakan lahan yang besar, maka kita pun hanya mampu membangun rumah yang kecil. Orang-orang besarlah yang mampu melihat setiap waktunya sebagai momentum untuk mendesain rumahnya di surga. Hal itu membutuhkan sensitivitas iman yang besar. Contoh yang tak pernah habis adalah Abu Bakar. Setiap waktu baginya momentum untuk berprestasi besar. Dengan bekal iman yang dimiliki, ia langsung bergerak untuk berinvestasi. Begitu masuk Islam, langsung ia mengajak orang lain ke barisan Islam. Mayoritas sahabat yang dijamin masuk surga, masuk Islam lewat tangan dingin Abu Bakar. Tak cukup di situ,
Abu Bakar selalu menggunakan momentum sebaik-baiknya. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, pada suatu pagi di hadapan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Saya." "Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini telah memberikan makan orang miskin?" tanya Rasulullah. "Saya," jawab Abu Bakar. Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini menjenguk orang yang sakit?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah amalan-amalan ini terkumpul dalam diri seseorang kecuali ia akan masuk surga." Dari Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya. Puncaknya, ketika terjadi kemurtatan dan deklarasi nabi palsu, maka Abu Bakar dengan gagah berani memerangi para pengkhianat ini. Abu Bakar pribadi lembut yang gemar menangis dalam sholat-sholatnya, ternyata menyimpan kekuatan besar yang tak tertandingi, sehingga ia dikategorikan orang terbaik setelah para nabi. Maka lewat buku ini, semoga kita bisa membuka mata hati, menghadirkan inspirasi untuk menyusun strategi, menyiapkan bekal abadi untuk meraih kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Penulis berharap buku ini bisa memberi ruh baru bagi kita bahwa setiap waktu adalah momentum untuk berprestasi. Jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa kita mengisi dengan amal islami. Mengapa kita tidak segera menata diri dan menata waktu-waktu yang ada ini agar bermanfaat menjadi amal jariah di dunia dan di akhirat? Mengapa kita sering membiarkan momentum berlalu tanpa prestasi bermutu? Karenanya, zerokan diri untuk jadi hero dengan prestasi. Damba cintamu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Ku sering melanggar laranganmu, dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu, walaupun sadar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagi ku ingat, petang ku lupa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Ku sering berjanji di hadapanmu, ku sering jua memungkiri, ku pernah menangis karenamu. Kemudian ketawa semula, ku takut kepadamu, ku berharap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia dan akhirat, seperti Rasul dan sahabat. Tuhan, diri ini tidak layak ke surgamu, tapi tak pula aku sanggup ke nerakamu. Belajar dari orang biasa yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang yang membutuhkan, jadilah persaudaraan, dan sholatlah di waktu malam ketika orang lain ketiduran. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan." Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Salam. Orang-orang besar yang tak biasa menemukan dan menentukan suksesnya dengan cara-cara beda yang tak biasa. Mereka luar biasa karena mengambil cara lain dari kebanyakan orang. Kata orang pesantren, itu ilmu laduni, seperti Zahirnya santri yang juga putra mahkota kiai. Siang hari main-main kesana kemari, tapi ternyata menyimpan ilmu besar di atas rata-rata para santri. Apa rahasianya? Ternyata mereka ketika para santri tertidur, mereka belajar langsung kepada sang kiai yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Maka jangan heran bila anak kiai yang menjadi mewariskan ilmu dari leluhurnya yang kadang tak diwariskan kepada santri pada umumnya. Inilah rahasianya ternyata. Lalu bagaimana kita belajar dari orang besar? Kalau aku tidur di siang hari, berarti aku menyanyiakan hak rakyat atas diriku. Kalau aku tidur malam hari,
berarti aku menyia-nyiakan hakku untuk beribadah kepada Rabbku. Umar bin Khattab. Lalu, kapan tidurnya? Para salafus sholih memiliki keistimewaan dalam cara membagi dan mengisi waktu untuk aktivitas tertentu. Mari kita cermati, lalu kita gunakan sebagai energi untuk membina diri. Imam Malik tak tertidur saat belajar. Ini cara unik ulama dalam meluar biasakan diri. Beliau menyedikitkan waktu tidurnya untuk menggali ilmu dan menorehkannya guna diwariskan untuk umat sepanjang zaman. Ibnu Qasim, seorang ulama fikih Mesir yang wafat tahun 191 Hijriah mengisahkan, aku pernah mendatangi Imam Malik sebelum waktu fajar. Aku tanyakan 2 masalah, 3 masalah, atau 4 masalah, dan saya melihatnya benar-benar dalam suasana lapang. Kemudian saya mendatanginya hampir setiap waktu zuhur. Terkadang karena lelah, mataku terkatup dan aku tertidur. Ketika Imam Malik keluar ke masjid, aku tidak mengetahuinya. Kemudian aku dibangunkan oleh pembantunya seraya mengatakan, gurumu tidak tertidur seperti kamu. Padahal saat ini usianya telah mencapai 49 tahun. Setahuku, ia nyaris tidak sholat kecuali dengan wudhu untuk sholat isya. Tartibul Madarik 3 halaman 250 dari Berjuang di Dunia Berharap Pertemuan di Surga. Metode Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah membagi waktu malamnya menjadi 3, yakni sepertiga pertama untuk menulis ilmu, sepertiga kedua untuk sholat malam, dan sepertiga ketiga untuk tidur. Metode Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan keluarganya menghidupkan waktu malamnya menjadi 3. Bedanya yang dibagi orangnya, semacam firasah atau jaga malam secara bergantian. Mula-mula ia berjaga sambil sholat sepertiga malam, kemudian dilanjutkan oleh istrinya sepertiga malam, dan sepertiganya lagi dimanfaatkan oleh putrinya. Dengan demikian, tiada satupun yang berlalu setiap malam di rumah Abu Hurairah melainkan berlangsung di sana ibadah, zikir, dan sholat. Prioritas waktu. Adapun ulama salaf memberikan kiat untuk memanfaatkan waktu untuk aktivitas belajar adalah sebagai berikut. Waktu yang terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, sebelum fajar, atau meneliti adalah waktu pagi, untuk menulis di tengah hari, dan untuk menelaah dan mengulang di waktu malam. Efisiensi waktu. Jasim Badr Al-Mutawi. Dahsyatnya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpagi-pagilah mencari rizki, karena berpagi-pagi itu membawa berkah dan menghasilkan kemenangan. Luqmanul Hakim berpesan, jangan sampai ayam jantan lebih cerdas darimu. Ia berkokok sebelum fajar, sementara kamu masih mendengkur tidur hingga matahari terbit. Jarang yang memperhatikan kedahsyatan subuh untuk sarana pembelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat subuh berjamaah, tentu bukan tanpa alasan. Di balik beningnya suasana pagi ada banyak hikmah mendalam yang menanti. Di antaranya berlimpahnya pahala dari Allah, kesegaran udara subuh untuk kesehatan fisik, konsentrasi pikiran, dan daya ingat yang kuat untuk menyambut datangnya hikmah dan ilmu-ilmu Allah. Konsentrasi dan kemampuan memahami waktu subuh yang tenang adalah momentum yang tak pernah dilupakan para ulama untuk menggali ilmu, mendalami, menyerap hikmah dari berbagai peristiwa, sehingga mereka dapat menghadirkan ilmu untuk diwariskan kepada umat hingga hari kiamat. Metode belajar Ibnu Jarir At-Tabari. Diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa selama 40 tahun dari penghujung usianya, Ibnu Jarir mampu menulis sebanyak 40 halaman setiap hari. Yang istimewa dari prestasi Ibnu Jarir ini, meskipun ia menulis artikelnya selepas zuhur hingga waktu asar tiba, tetapi murojaah akan ilmu serta ide-ide yang akan ia tuangkan dalam tulisannya didapatkan di awal-awal subuh setelah menunaikan qiyamul lail. Salah seorang murid Ibnu Jarir, Abu Bakar Asy-Syajari, mengisahkan, setelah selesai sarapan pagi, Ibnu Jarir At-Tabari tidur sejenak
dengan pakaian berlengan pendek. Setelah bangun, ia mengerjakan sholat zuhur, lalu menulis hingga waktu asar tiba. Kemudian keluar untuk sholat asar. Selanjutnya, ia duduk di dalam majelis bersama orang-orang untuk mengajar sampai datang waktu maghrib. Setelah itu, mengajar fikih serta pelajaran-pelajaran sampai masuk sholat isya. Kemudian pulang ke rumah dan istirahat. Tengah malam ia bangun malam dan mendalami ilmu-ilmunya. Menggembala keliling dunia. Siapa yang membayangkan kalau aktivitas menggembala yang luar biasa ternyata bisa mengantarkan seseorang keliling dunia? Simak saja bagaimana keberhasilan anak desa mengelilingi dunia dengan prestasinya. Dia adalah Dr. W. Warsito yang tahun 1986 menamatkan di SMA Karanganyar. Ia lahir dari pelosok Karanganyar, penemu topografi dan scan 4 dimensi. Cara kerjanya unik, kreatif, dan memberdayakan waktu secara efektif. Kakak pertamanya harus rela menjadi tukang parkir mobil, jaga gudang, serta konektor bis untuk menyelesaikan kuliah hingga akhirnya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Karena memang jangankan untuk sekolah, untuk makan saja bagi keluarga Warsito sangat susah. Tapi kondisi seperti itu bukan terus menjadikan Warsito berpikir untuk mundur, justru menjadi pelecut bagi dirinya untuk tetap terus maju. Saya angon kambing, mencabut rumput di sawah setiap selesai sekolah, membantu ayah mencari uang, tutur Warsito. Makanya selepas sekolah, Warsito seringkali terlihat mengumpulkan kertas bekas yang digunting kecil-kecil, kemudian dijilid pakai lem sehingga bisa dibuat menjadi catatan kecil. Tak selang lama, dalam catatan kecil itu, Warsito menyalin semua pelajaran di buku pinjaman dan catatan sekolah. Catatan itulah yang selalu dibawa ke sawah dan kemana-mana agar bisa belajar. Itulah yang mengantarkannya mewakili SMA Karanganyar maju ke lomba cerdas takas MIPA UGM sewilayah Solo, Jogja, hingga akhirnya membawanya keliling dunia di Jepang, Amerika dengan karyanya foto scan 4 dimensi real time. Biar lebih komplit Anda baca sendiri di majalah Tarbawi edisi 103 Maret 2005 halaman 25. Kereta menghasilkan karya. Di tangan lelaki Bandung kelahiran Yogyakarta inilah lecutan halilintar plasma air justru mampu dijinakan hingga menghasilkan energi, mampu menguraikan air limbah menjadi air bersih, bahkan kadar limbahnya bisa dikatakan zero. Penelitian pertama di bidang plasma inilah yang menjadikan Dr. Anto Trisugiarto M.Eng berkelana ke belahan dunia, ke Jepang, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Bagaimana Dr. Anto menghasilkan karyanya? Simak penuturannya. Peneliti itu umumnya mendapatkan ide kalau tidak dengan banyak membaca dan berkutat dengan diktat, maka harus banyak berdiskusi dan berjalan. Dan saya termasuk golongan yang kedua, sehingga saat di Jepang saya paling suka traveling. Disitulah saya menemukan ribuan ide yang selalu saya catat di notebook kecil saya untuk didiskusikan. Ide ini kemudian menjadi topik skripsi mahasiswa S1 dan S2 atau paling tidak jadi jurnal atau proyek ilmiah. Cara belajarnya, ia rela harus bekerja di perusahaan servis komputer untuk bisa bertahan hidup di Jepang, membiayai kuliahnya. Tak jarang ia harus meluangkan pengerjaan tugas-tugas kampusnya di kereta. Pasalnya, sebagian waktunya harus dihabiskan dalam perjalanan ke tempat-tempat pelanggan servis komputer di perusahaannya. Beberapa paper dan penelitian dikerjakan dan dihasilkan di kereta. Keretalah kampus tempat belajarnya, kantor pribadinya sekaligus laboratorium kecil tempat menuangkan ide dan gagasan cemerlang. Ia menguasai dan merekayasa teknologi antena seluler yang kala itu belum berkembang, masih berupa HT. Begitulah anak-anak peradaban belajar untuk menjadi besar. Semoga itu semua menjadi amal jariah dan ilmu nafiah yang mengalir tiada henti. Warning,
Orang yang melewati satu hari dalam hidupnya tanpa ada suatu hak yang ia tunaikan, atau suatu fardu yang ia lakukan, atau kemuliaan yang ia wariskan, atau kebaikan yang ia tanamkan, atau ilmu yang ia dapatkan, maka ia telah durhaka kepada harinya dan menganiaya terhadap dirinya. Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Waqtu fil Hayatil Muslim, halaman 13. Jangan ada kekosongan dalam hidup kita, karena kekosongan bisa membinasakan. Ada 3 macam kekosongan yang kita harus senantiasa waspada. 1. Kekosongan akal. 2. Kekosongan hati. 3. Kekosongan jiwa. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.